Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya saudara diberkati. Pada hari ini kita bertemu kembali saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami naikkan syukur kami kepadamu. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Haleluya. Biar kami katakan Tuhan, Kau tak membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kami. Dan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Biar kami bersorak kepadamu Tuhan. Biar kami memujimu dengan segenap hati kami. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau yang terbesar di dalam kami. Kami percaya Engkau yang hadir selalu dalam kehidupan kami. Biar
kami menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari naikkan pujian ini jemaat Tuhan. Katakan Yesus kemuliaan. Katakan dengan segenap hati. Oh. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, biar kami memuji Engkau, biar kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Tuhan Rajaku. Mari dimanapun engkau berada saat ini, mari kita sembah Tuhan. Kita ambil waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Raja, biar setiap lutut kan berteluh, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kagum dan hormat kepadamu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudara, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Roh Kudus lawat setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami, bebaskan kami. Oh Kau angkat kami, kami percaya apapun keadaan kami, saat ini kami percaya. Oh haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Oh haleluya. Segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari deklarasi, katakan Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih lagi Engkaulah, Engkaulah Tuhan, oh Engkau
Haleluya. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Engkau yang berkuasa atas seluruh keberadaan kami. Sebab itu layaklah Engkau untuk kami senantiasa tinggikan, kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala pujian pengagungan kami. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau membaca, kami mau belajar dari firman Tuhan. Urapi tiap-tiap kami Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami terus boleh diarahkan, dituntun, dibimbing seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus saat ini Tuhan. Sehingga lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan, hanya firman-Mu yang hamba-Mu perkatakan saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap haleluya. Amin. Ya Tuhan. Shalom. Kali lagi shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kalau kita boleh diberikan kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan pada saat ini dari kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang pertama 8. Kitab Sefanya pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Ia tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Ayat yang ke-6. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah memusnahkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala tahap-tahap kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan bertindak dan Dia selalu mengatur supaya seluruh arah perjalanan hidup kita sesuai selaras dengan kehendaknya. Tetapi fakta yang terjadi adalah seringkali umat-umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Seringkali umat-umat Tuhan tidak mau berjalan dengan apa yang dirancang oleh Tuhan. Itulah sebabnya seringkali Tuhan datang kemudian untuk mulai merombak ulang, mulai merestrukturisasi, mulai memperbaiki kembali, membangun kembali apa yang harusnya menjadi tujuannya atau menjadi destiny Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama sampai 8 dari bagian firman Tuhan tadi, kita mendapati bagaimana Tuhan mengecam umat-umat Tuhan, mengecam para nabi-nabi, mengecam para imam-imam, karena mereka bertindak, bersikap tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Sehingga sekali lagi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan datang untuk kembali menata kehidupan mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan seringkali dipahami bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan sesuatu yang begitu menyenangkan. Misalnya kita di dalam sebuah mimpi, Tuhan datang dalam bentuk mimpi yang indah. Atau Tuhan mungkin datang memberikan berkat yang dahsyat kepada kita. Tetapi seringkali perjumpaan dengan Tuhan, itu Tuhan datang dengan cara yang sedikit agak keras. Kenapa? Karena pemberontakan atau ketidaktaatan umatnya. Sehingga Tuhan seringkali dia datang dengan cara yang sedikit agak keras. Tujuannya satu, yaitu sekali lagi untuk memperbaiki kembali, untuk membangun kembali, untuk menata kembali pola hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Supaya kita kembali ke dalam rencananya. Dalam Roma pasal 12 Alkitab kita berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata menjadi serupa dicatat dalam Yunani dengan skematiso. Dari kata sun dan skema. Sun itu bersama, skema itu adalah pola. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita meniru atau mengikuti pola yang dilakukan oleh dunia. Karena cara-cara dunia adalah cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi seringkali naluri manusia justru bertindak, melangkah berdasarkan apa yang dilihat. Orang lebih mudah meniru apa yang kelihatan dibanding apa yang dia pahami. Ya. Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sehingga sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, Tuhan datang dengan maksud untuk meluruskan mereka kembali. Seluruh sendi-sendi kehidupan kita itu dibongkar, dirombak, dibaharui kembali. Menurut penelitian dalam hidup kita ini kurang lebih ada 360 sendi. Ya. Kita punya banyak sendi-sendi, ada sendi di lutut, di pergelangan kaki, di tangan. Ada 360 sendi. Sendi-sendi ini ketika mengalami kesakitan itu cukup mengganggu bagian-bagian tubuh yang lain. Meskipun demikian dalam penelitian itu ternyata ada satu sendi yang paling menyakitkan, yaitu sendirian. Ya, berbeda dengan sendi-sendi yang lain. Nah, ketika seorang mengalami kesendiriannya itulah seringkali Tuhan pun datang untuk mulai merombak kembali, menata kembali untuk supaya kembali bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sendi-sendi kita mengalami gangguan, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik, kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Sebab itu kadang-kadang Tuhan datang membongkar kembali, memperbaiki kembali dengan cara Tuhan tentunya, bukan dengan cara kita. Kadang-kadang cara Tuhan berbeda sedikit dengan cara-cara kita. Seorang profesor melakukan sebuah penelitian. Profesor ini meneliti bahwa ternyata ada 14% kematian itu diakibatkan oleh karena apa? Kesendirian. Jadi lumayan tinggi. Ini jauh lebih besar dibanding ketika orang mengalami bully karena kekurangan fisik. 14% orang meninggal karena kesendirian. Dalam kesendirian seringkali seseorang tidak bisa melihat kemana dia harus berjalan. Dalam kesendirian seringkali seseorang bisa dipengaruhi oleh suara-suara yang lain. Sehingga tindakan yang dilakukan sekali lagi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 38 ayat 12. Satu contoh seorang yang mengalami kesendirian, Raja Daud. Ketika dikejar-kejar oleh musuhnya, dia mengalami yang dalam istilah kesehatan disebut dengan psikomatis. Apa yang dipikirkan itu ternyata mempengaruhi fisiknya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau ke dokter diperiksa, Bapak, Ibu sakit apa? Pokoknya saya sakit sekali. Begitu diperiksa oleh dokter tidak ditemukan sakit apa-apa.
Diperiksa lagi, tidak ditemukan sakitnya. Ke dokter lain, tidak ditemukan sakitnya. Karena ternyata yang dia sedang alami adalah psikosomatis. Penyakit yang sebetulnya bagian pikirannya, bagian jiwanya yang mengalami tekanan karena merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Sehingga itu berpengaruh kepada fisiknya. Nah, Alkitab mencatat bagaimana Daud yang dikejar-kejar musuhnya, dia mengalami keletihan secara luar biasa. Dia semakin menurun, semakin menurun. Tetapi puji Tuhan kalau kita membaca Mazmur 38 ayat 15. Dalam situasi yang genting, dalam suasana yang sangat-sangat rawan, dia mengingat Tuhan. Dan dia berkata, hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi hari-hari ini, saya percaya bahwa mungkin ada di antara kita pun yang sedang tergoncang. Sedang merasa Tuhan sedang meninggalkan kita. Atau mungkin hari-hari ini kita merasa Tuhan sedang menata kembali. Tuhan sedang merubah kembali pola hidup kita. Saya percaya bahwa yang mengalami goncangan hari-hari ini bukan hanya golongan tertentu. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami goncangan ini. Dan untuk bisa lepas, untuk menang, tidak bisa tidak. Harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tanpa berjumpa dengan Tuhan tidak mungkin seorang bisa keluar dari setiap persoalan. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin seorang bisa dibangkitkan dari situasi-situasi yang parah. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan datang membentuk kembali sesuai dengan polanya. Agenda Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Sebab itu ketika kita mulai melenceng, dia akan datang untuk membalikkan kita kembali. Seperti pohon anggur, ketika ranting-rantingnya jatuh ke dalam tanah. Yohanes 15 menjelaskan bahwa ranting itu diangkat kembali. Ketika diangkat rasanya sakit, menyakitkan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepada pola yang semula. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi satu momentum yang terbaik dalam hidup kita. Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 5 dikisahkan bagaimana Yesaya sebagai seorang nabi, dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah bernubuat. Dia sudah dapat penglihatan. Pelayanan-pelayanan kenabian dia sudah kerjakan. Pasal 1 sampai pasal 5. Tetapi Alkitab mencatat nanti di pasal 6 kemudian terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika di pasal 6 dia melihat penglihatan yang dahsyat. Lalu dia berkata, aku ini manusia celaka, siapakah yang dapat menolong aku? Lalu Tuhan menjamah dia. Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan menyentuhkan bibirnya dengan bara api. Perjumpaan pribadi terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah lama menjadi Kristen. Kita sudah lama melayani Tuhan. Kita sudah lama menjadi aktivis di dalam gereja. Tapi seringkali kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita melayani sebagai pelayan yang sekedar menjadi rutinitas. Kita mengiring Tuhan sekedar menjadi Kristen KTP. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan datang, dengan mudah kita diremukkan, dengan mudah kita dilululantakkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu pada saat ini saya ingin menyampaikan sekali kebenaran firman Tuhan tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ketika Tuhan datang menjumpai kita, apa yang akan terjadi? Saya percaya bahwa kita bisa mengenal Tuhan tidak dengan kemampuan akal pikiran kita. Kita hanya bisa mengenal Tuhan sejauh Dia datang memperkenalkan diri. Kita hanya bisa mengenali Tuhan sejauh Dia datang memperkenalkan diri kepadanya. Sebab itu ketika orang berusaha untuk memahami Tuhan secara utuh dengan akal pikirannya, tidak akan pernah mampu. Karena sekali lagi, Paulus berkata, Allah itu melampaui akal. Ketika Dia datang menjumpai kita, baru kita mulai mengenal Dia secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Ketika kita lemah, Dia datang menjumpai kita, kita tahu ternyata Dia adalah sumber kekuatan. Ketika kita sakit, Dia datang menjumpai kita. Kita tahu bahwa Dia adalah sumber kesembuhan dalam hidup kita. Dia adalah penyembuh kita. Ketika kita punya masalah dan Dia jumpai kita, dan kita tahu ternyata Dia adalah sumber solusi yang terbaik dalam hidup kita. Perjumpaan pribadi
akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Dan pada saat ini saya akan mengajak kita melihat paling tidak ada 3 hal yang akan terjadi. Yang dia akan pulihkan ketika dia datang menjumpai kita. Mari kita kembali ke Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ada banyak hal yang Tuhan mau ubah, ada banyak hal yang Tuhan mau pulihkan dalam kehidupan kita berdasarkan bagian-bagian firman ini. Tapi saya hanya akan menyampaikan 3 bagian yang penting tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, dari ayat yang ke-9 ini dikatakan tadi, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Saya ingat ada sebuah cerita gini. Suatu kali ada seorang raja. Raja ini terkenal dengan kepemimpinannya yang cukup keras. Suatu kali dia memanggil juru masaknya dan dia berkata, tolong hari ini kamu berikan saya menu yang paling tidak enak. Menu makanan yang paling tidak enak. Si juru masaknya kemudian keluar dari ruangan raja dengan kepala yang sedikit pening. Ini makanan seperti apa yang tidak enak? Ya, ukuran raja seperti apa kan belum tentu sama dengan ukuran dia. Tetapi kemudian dia dapat hikmat dan hari itu dia pergi ke pasar, dia beli lidah. Ya, entah lidah apalah, yang jelas lidah. Lalu lidah itu kemudian dia masak, dia bumbui sedemikian rupa, dia sajikan kepada raja. Dan raja berkata, apakah gerangan yang kau masak hari ini? Iya paduka, sesuai dengan titah tuanku, saya memasak makanan yang paling tidak enak. Rajanya berkata, terbuat dari apakah makanan yang tidak enak itu? Dia berkata, ini terbuat dari lidah. Rajanya bilang, maksudmu apa? Kenapa terbuat dari lidah? Apa alasanmu sehingga engkau berkata lidah itu yang paling tidak enak? Lalu dia bilang begini, tuanku raja, lidah itu tidak lebih dari 15 cm. Tidak ada orang yang punya lidah sampai 25 cm. Apalagi sampai setengah meter ya. Lidah ular mungkin yang paling panjang gitu ya. Lidah kita normalnya 5 sampai 7 cm lah gitu. Lidah ini memang tidak panjang. Tetapi benda yang kecil ini bisa sekaligus menghancurkan seseorang. Alkitab berkata bahwa dengan lidah kita, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Dengan lidah yang kecil itu kita bisa menghancurkan orang lain. Dengan lidah yang kecil ini kita bisa mematikan seseorang. Ketika seseorang baru mau beranjak naik, mau bertumbuh. Tapi dengan kata-kata yang mematikan, dengan kata-kata yang penuh kritik, orang bisa berhenti. Orang baru mau terlibat melayani, ada suara-suara bilang begini, ya mau melayani, memangnya kamu siapa? Lihat hidupmu di masa lalu, kamu gak pantas, kamu gak layak. Akhirnya orang itu tidak jadi melayani, hanya gara-gara kata-kata dari lidah. Maka sang juru masak ini berkata, dengan alasan inilah, maka saya memutuskan makanan yang paling tidak enak itu adalah lidah. Rajanya bilang, mantap bro. Besoknya dipanggil lagi. Rajanya bilang begini, hari ini saya minta kamu masak makanan yang paling enak. Ini raja memang agak edan juga rupanya gitu. Lalu sang juru masak ini kembali bingung, makanan apa yang paling enak? Sate babi kah? RW kah? Wah ini semua membahayakan lutut gitu. Membahayakan sendi-sendi gitu. Tapi lebih bahaya sendirian tadi gitu. Lebih berbahaya sendirian. Lalu sang juru masak ini kemudian memasak lidah lagi. Ya, lidah yang sama dari sumber hewan yang sama dia masak. Dia sajikan kepada raja. Rajanya berkata, apakah gerangan yang kau masak hari ini?
Dia bilang, ya paduka Tuanku Raja, hari ini saya memasak lidah sebagai makanan yang terenak. Rajanya langsung naik tensi. Kau ini menghina ya, mau mempermainkan saya. Kemarin saya suruh kau masak makanan yang tidak enak, kau masak lidah. Hari ini saya minta kau masak makanan yang paling enak, lidah pula yang kau masak. Apa maumu? Ya, kurang lebih kalau saya bahasakan sehari-hari seperti itu. Lalu sang juru masak ini dengan agak sedikit gemetaran, tapi dia menjelaskan bahwa Tuanku Raja, seperti saya sampaikan kemarin bahwa dengan lidah yang tidak sampai 15 cm, dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang sinis, kata-kata yang kritik bisa menghancurkan orang, bisa mematahkan semangat orang. Tapi sebaliknya dengan lidah kita yang tidak sampai 15 cm, kata-kata kita bisa membangkitkan orang yang hampir tenggelam. Kata-kata kita bisa mengangkat orang yang mulai jatuh. Kata-kata kita bisa menguatkan orang yang lemah. Kata-kata kita bisa memberikan semangat baru bagi orang yang sudah berputus asa. Itulah sebabnya saya mengambil menu ini sebagai makanan yang terenak. Karena dari lidah kita lah Alkitab sekali lagi berkata, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Amin. Lidah ini adalah tools yang kecil, bagian yang kecil dalam hidup kita. Tetapi Alkitab seringkali menggambarkan lidah kita seperti api yang bisa saja menghanguskan. Tetapi sebaliknya lidah bisa menjadi sesuatu yang bisa menyalakan hidup orang yang mulai padam. Ketika orang mulai tidak bersemangat, tidak bergairah. Dengan kata-kata yang memberkati, dengan kata-kata yang memberikan motivasi, dengan kata-kata yang memberikan semangat. Bisa membuat seseorang bisa mengalami perubahan. Sebab itu sekali lagi hal pertama yang Tuhan akan pulihkan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan kita adalah Dia memulihkan bagian lidah bibir kita. Supaya apa tadi dikatakan? Untuk dipakai memuliakan Tuhan. Ada hal yang menarik saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan kata dalam ayat yang ke-9 tadi, di sana dijelaskan tentang dikatakan aku akan memberikan bibir yang lain. Menarik saudara. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam kamus Strong, kamus teologi yang nyusun itu bukan orang karismatik. Tetapi dalam kamus itu dia menjabarkan kata lidah di situ, dia jabarkan dalam pengertian bisa lidah, bisa bahasa baru, bahkan yang menariknya salah satu bagiannya dia katakan adalah bahasa roh. Dan memang kata lidah di sini, kata bibir di sini itu sama dengan kata yang dipergunakan untuk istilah bahasa roh dalam dimensi sebagai glosolalia. Jadi glosa itu lidah, dengan laleo itu berbicara. Jadi berbicara dengan bahasa lidah. Alkitab memang sebetulnya tidak ada kata bahasa roh, yang ada adalah bahasa lidah. Tapi sama aja pengertiannya seperti itu. Jadi menarik. Oh, ternyata ketika Tuhan mau memulihkan hidup kita, maka hal pertama yang Dia pulihkan adalah lisan kita. Lisan kita. Dan menarik lagi kalau kita melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Di sana dijelaskan tentang fungsi bahasa roh bahwa bahasa roh itu gunanya untuk apa? Membangun. Di sana ditulis dengan okodomeo. Okodomeo itu adalah membangun ulang, menata kembali, merestrukturisasi kembali, menyusun ulang kembali sesuai dengan pola. Kalau misalnya mainan anak-anak yang terhambur disusun kembali, ya seperti pasel-pasel itu diatur kembali. Yang tadinya tidak menarik, yang tadinya tidak ada kaitannya, ditata kembali. Oikodomeo sekali lagi adalah Tuhan sedang membangun kita kembali, mengembalikan kita kepada polanya. Dan itulah yang terjadi ketika Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan kita. Amin. Tuhan memulihkan mulai dari tools kita. Karena Alkitab berkata bahasa roh itu adalah fasilitas yang Tuhan beri untuk membangun diri kita. Ada karunia yang lain yang dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Juga digunakan kata yang sama. Nubuatan itu adalah untuk membangun jemaat. Kata membangun di sana juga menggunakan kata okodomeo. Jadi sekali lagi ketika Tuhan mulai memulihkan lidah bibir kita, bukan sekedar diberikan bibir yang baru, lips yang baru, ya, atau alis yang baru. Ya. Saya tadi dapat sebuah gambar, ya, dikatakan kita tidak boleh sombong karena di atas alis masih ada alis. Karena ada ibu-ibu yang tato alisnya di atas alisnya, jadi dua alisnya, dua pasang seperti itu. Ya, dia memberikan bagian-bagian, dia memulihkan bagian-bagiannya.
terutama dalam hidup kita. Kalau lidah bibir kita sudah mulai dipulihkan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk memberkati orang, memberikan kata-kata yang mendorong orang, maka saya percaya pemulihan besar selanjutnya akan terjadi. Karena dia sedang mulai membangun dari bawah. Dia mulai membangun mulai dari pondasinya. Tidak mungkin membangun atap sebelum bangun pondasi. Secara sekali lagi oikodomeo, dia tata kembali sesuai dengan polanya. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi dia katakan, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di sini siapa? Dalam Alkitab kita menemukan, dalam perjanjian lama kita menemukan ada dua istilah bangsa. Ada kata goi atau bentuk jamaknya goim, dan ada kata am, bentuk jamaknya amim. Jadi goim dan amim itu berbeda. Kalau goim itu biasa menunjuk kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa non-Yahudi, atau kalau konteks kita bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Yesus. Sedang orang Yahudi atau orang yang percaya kepada Tuhan digunakan kata am atau amim dalam bentuk jamak. Nah, dalam ayat ini menarik saudara dikasih Tuhan, karena kata bangsa-bangsa di sini dia tulis dengan kata amim. Jadi bangsa-bangsa yang dipulihkan, orang-orang yang pertama akan dipulihkan, ditata kembali oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang belum percaya, tapi orang-orang yang sudah percaya. Karena orang-orang inilah yang nanti akan dipakai menjadi alat. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, wah luar biasa pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan besar yang sedang dia siapkan. Tetapi terlebih dahulu anak-anaknya, umat-umatnya yang mengalami encounter, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dipulihkan terlebih dahulu. Baru bisa menjadi berkat. Tidak mungkin seorang buta menuntun orang buta. Yang kedua, kalau kita melihat masih di dalam ayat ini, dikatakan begini. Supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan. Ini memanggil nama Tuhan bukan sekedar, oh Tuhan, oh Yesus. Tersontong di jalan, darah Yesus. Bukan itu. Memanggil nama Tuhan ini punya pesan penting tentang hubungan yang dipulihkan. Hubungan bapa dan anak dipulihkan. Padering dipulihkan, pembapaan dipulihkan. Dan saya ingat persis di dalam ayat terakhir, dalam perjanjian lama, dalam kitab Maliaki. Pasal terakhir, ayat terakhir dalam kitab Maliaki. Tuhan datang memberikan sebuah ancaman. Kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anaknya, kalau hati anak-anak tidak berbalik kepada bapaknya, aku akan datang menunggang balikkan bumi. Aku akan datang menghancurkan bumi. Ini pesan profetis tentang bagaimana Tuhan mau hubungan anak bapak itu dipulihkan. Dan ketika kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Tidak semua orang bisa berseru ya Bapa, ya Aba. Semua orang mungkin bisa berkata, oh Tuhan, Engkau baik, oh Tuhan Yesus. Tapi ketika mulai berkata ya Bapa, orang yang belum alami pemulihan dengan Bapa tidak bisa berseru ya Aba ya Bapa. Karena begitu dia bilang ya Bapa, dia ingat waduh bapaknya suka aniaya dia, bapaknya suka cambuk dia, bapaknya suka melakukan penganiayaan. Hati anak belum dipulihkan. Karena itu sekali lagi pesan Tuhan jelas, ketika dia datang mengalami dia datang menjumpai kita, terjadi perjumpaan ilahi, dia akan memulihkan hubungan kita dengan dia. Sebagai bapak dan anak. Sehingga sekali lagi kita bisa berseru kepadanya. Ya Aba, ya Bapa. Dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Pemulihan hati Bapak, pemulihan hati anak sedang terjadi. Dan hari-hari ini saya percaya jika kita diizinkan untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, kita ibadah online tidak berkumpul di gereja, Tuhan sedang memulihkan hubungan keluarga. Tuhan sedang memulihkan hati bapak dan hati anak. Tuhan sedang memulihkan mesbah keluarga. Tuhan sedang memulihkan rancangan dalam keluarga. Seringkali kita sibuk di luar sebagai pelayan Tuhan, sibuk di luar melayani, lupa bangun hubungan dengan keluarga. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan sedang menata kembali, Tuhan sedang membentuk kembali untuk sepola dengan dia, untuk secetakan dengan dia, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anaknya dan dia menjadi bapaknya, bapak kita, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan yang terakhir, yang ketiga,
ayat yang 9 bagian terakhir. Sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Alkitab mengambil satu analogi tentang bahu. Ini Alkitab seringkali mengambil contoh tentang perumpamaan tentang lembu yang membajak atau lembu yang mengangkat beban. Itu seringkali ditaruh di atas bahunya sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dibawa, tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, Alkitab kali ini memberikan kita satu istilah tentang bahu membahu. Itu berbicara bukan hanya sekedar pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang, tapi pekerjaan yang dilakukan secara sinergitas. Pekerjaan yang kita lakukan secara bersama. Dengan kata lain saya mau beritahu bahwa ketika Tuhan datang menjumpai kita, terjadi perjumpaan pribadi antara kita dengan Tuhan. Maka hal ketiga yang Tuhan mau pulihkan adalah sinergitas gereja. Hubungan gereja satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Bukan lagi soal bendera, bukan lagi soal tembok. Kita boleh punya merek gereja yang berbeda. Kita boleh punya bendera yang berbeda. Tetapi sebagai satu tubuh Kristus kita harus bersinergi. Dan itu yang Tuhan sedang pulihkan hari-hari ini. Amin. Saya percaya ketika GBI Kimas Square menayangkan siaran online. Bukan hanya jemaat GBI yang menonton, yang mendengar, betul? Dari gereja yang lain mendengarkan. Demikian juga sebaliknya. Hari-hari ini kita banyak mendengar penyampaian firman dari berbagai sumber. Hamba-hamba Tuhan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain. Sinergitas sedang terjadi. Tidak ada yang berkata gereja saya yang terbesar. Saya yang paling hebat. Tidak ada yang bisa berkata saya bisa terbang melebihi pilot. Jam terbang saya melebihi pilot. Tapi hari ini semua kita berkata jam terbang kita adalah jam terbang online gitu. Semua bisa online, menembus segala tembok-tembok, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang tersembunyi, yang mungkin selama ini terkungkung di 4 tembok, tidak bisa dijangkau karena ada 4 tembok yang membatasi kita. Tapi dengan cara yang Tuhan izinkan hari-hari terjadi, penjangkauan sedang terjadi. Ada jiwa-jiwa baru yang hari ini Tuhan menangkan lewat pelayanan online. Mungkin kadang-kadang kita lihat kenapa cuma sedikit yang nonton. Tapi tanpa kita sadari, satu orang yang bertobat, satu orang yang dengar, satu orang yang ikut menyembah ketika kita memuji Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat berlaksa-laksa malaikat di surga, bersuka cita. Amin. Sebab itu sekali lagi ada sinergitas yang harus muncul dalam hidup kita hari-hari ini. Saling bahu-membahu, saling menopang satu dengan yang lain. Kata sinergitas yang saya ambil, saya istilahkan di sini atau kata bahu-membahu dalam naskah aslinya ditulis dengan sekem ekat. Itu adalah menanggung bersama secara harafiah, memikul bersama. Jadi apa yang menjadi beban kita hari ini adalah menggenapi misi amanat agung Tuhan. Yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita yang harus bersinergi. Apapun harganya kalau untuk jiwa-jiwa kita harus bersinergi. Karena satu jiwa berharga bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pada saat ini buat firman-Mu yang datang bagi kami. Kami percaya bahwa kami dapat mengenal Engkau sejauh Engkau datang memperkenalkan diri. Dan ketika Engkau datang menjumpai kami, ketika terjadi perjumpaan pribadi, Engkau membentuk kembali kehidupan kami. Engkau membangun kembali pola hidup kami sesuai dengan destinimu Tuhan. Engkau merancang kembali hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Engkau kembalikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan mulai memulihkan bagian-bagian yang terkecil bahkan dalam hidup kami. Bagian lidah bibir kami disucikan, dikuduskan. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Untuk kami pakai menyaksikan tentang Tuhan. Untuk kami boleh pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau datang menjumpai kami. Ketika terjadi perjumpaan pribadi dalam kehidupan kami. Engkau memulihkan sinergitas kami Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain kami bisa bersama-sama. Bisa bergandengan tangan. Terlebih Tuhan datang untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Sehingga kami bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Pembapaan dipulihkan,
hati anak dipulihkan, hati Bapak dipulihkan, dan nama Tuhan yang terus diserukan. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu termateraikan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita saudara. Dan tiba saatnya pada hari ini kita akan menabur di ladang Tuhan. Cara saudara memberi akan tertera di layar saudara. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami masih bisa memuji menyembah-Mu. Kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki. Biar apa yang kami beri ini Tuhan dapat berguna dan menjadi berkat untuk pelayanan-Mu Bapa. Dan untuk selanjutnya kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ini syukur kami. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Kami katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah yang sudah kami lakukan lewat streaming pada saat ini. Kami percaya Tuhan bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran ibadah ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami semua terus diarahkan oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan seturut dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati tiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini. Sehingga semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. GBI Kima Square. Engkau pakai lagi, Engkau tambahkan kapasitas mereka Tuhan. Sehingga lewat gereja ini kami percaya banyak jiwa-jiwa dijangkau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kalau demikian mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai tanda iman untuk kita menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Pada akhirnya turunlah kiranya berkat damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, menolong kita, menuntun kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami terima seluruh kepenuhan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.